Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman Waktunya Bicara, kamu gak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di Siniar Waktunya Bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi Bengkel Bubut Antara di nomor 061 4147 427 atau di 0811 6106 696. Nah, sekarang udah dulu ya. Kita balik lagi ke inti Siniar Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Halo semuanya, selamat siang, kembali lagi bersama saya Wisely di Waktunya Bicara episode ke-19. Nah, untuk pembuka hari ini gue mau cerita sedikit dulu trivia ke kalian. Jadi teman-teman udah pasti tahu lah ya kalau sebenarnya es krim itu adalah salah satu dessert yang bisa dikatakan pertama kali ditemukan dalam peradaban hidup manusia. Jadi dulu itu es krim sebenarnya jatuhnya ke lebih ini sih, tekstur es yang punya rasa. Jadi bukan seperti es krim yang kita kenal sekarang yang udah ada krim gitu. Nah, satu hal nih yang bisa kita lihat dari trivia ini, emang dasarnya manusia itu ternyata sejak zaman dulu udah seneng aja menikmati makanan yang sifatnya memanjakan lidah. Jadi bukan cuman sekedar perut kenyang gitu. Jadi menyambung yang tadi ceritanya, gue punya satu tamu nih hari ini. Sebenarnya jadi dua nih. Karena sebelum rekaman ini diambil, ternyata setelah ngobrol-ngobrol cocok chemistry-nya. Sayang rasanya kalau satu orang aja yang bicara. Jadi memang dua narasumber ini, tamu gue hari ini, kita bakalan ajak berbicara perjalanan dagangnya ini. Bagaimana dia ini sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari dunia dessert. Uniknya itu, dessert yang digeluti boleh dibilang cukup berbeda dengan dessert yang umumnya bermunculan pada tahun itu. Jadi berawal dari jualan sistem PO dari rumah, pakai aplikasi chat, anterin satu persatu orderan customer, menabung, membuka outlet pertamanya sampai sekarang di tahun 2020 punya banyak outlet. Inilah Anita Tanoto dan Erlin. Selamat datang di Waktunya Bicara. Hai. Bener kan, akhirnya kan di set up bisa kita. Pokoknya kita gaskan dulu dengan Dadakan dua ya? narasumber. Iya, dadakan, jadi ini bukan settingan ya seperti di tayangan-tayangan orang lain. Mungkin kan teman-teman nggak tahu nih perjalanan cerita Jerry Bowl kita bilang. Salah satu kalau boleh dibilang apa ya, Taiwanese dessert ya. Gimana nih cerita awalnya dulu? Kalau biasa permulaan kita kan pengen tahu dulu historinya secara singkat. Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya di tahun 2014. Nah, kita tuh cuma iseng aja sih. Emang hobi sih pertama ya. Pertama sekali itu isengnya begini. Kita diajak untuk Bazar. ikut bazar ya waktu itu. Ikut bazar. Terus kita disuruh kita disuruh jual minuman saat itu. Nah, jadi kebetulan itu temannya partnernya saya, Steven gitu ya. Jadi dia tanya nih, kita mau jualan apa ya? Terus saya mikir, jual apa ya? Sesuatu yang beda lah gitu, yang daripada kebanyakan biasa dijual di bazar-bazar pada umumnya. Pada saat itu Bajar lagi pada jualan apa tuh? Masih ingat nggak? Pada saat itu bazar kan masih yang tidak se-booming 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Bazar masih sering jual makanan, kemudian jual minuman, itu paling sering kan, kayak misalkan es buah, es lengkong, nah kayak gitu waktu itu. Terus saya mikir, kenapa enggak bikin sesuatu yang menarik gitu ya, kayak dessert, Taiwanese dessert lah, tapi mungkin kreasinya kita buat sendiri. Nah ya udah, kita coba-coba, terus kayaknya rasanya oke.
Ya udah kita coba aja tes jual di saat itu. Jual, ternyata feedbacknya lumayan oke nih, laris manis lah ceritanya di bazar itu. Udah terus pulang, nggak expect apa-apa juga, artinya ya udah siap bazar selesai. Nah terus tiba-tiba si Erlin nyeletuk nih, lu nggak mau nerusin nih bisnisnya. Terus saya mikir caranya gimana gitu. Terus pada saat itu berjualan PO kan masih sangat jarang. Terus dia bilang, ya udah kita coba aja by PO aja, anggap by pre-order. Orang kita buka seminggu 2 kali ya pada saat itu, 2 kali. Terus nanti kita aja yang nganter katanya gitu, sistem delivery. Terus saya mikir, wah menarik tuh ya. Terus caranya gimana ya? Ya udahlah kita broadcastin aja pakai BlackBerry pada saat itu, BBM kan ya. Ya udah coba, ternyata feedbacknya lumayan banyak nih, maksudnya lumayan bagus ya. Terus dari sana berlanjutlah selama 8 bulan. 8 bulan kita jalanin seperti itu, makin banyak. Terus kita mikir, kenapa kita nggak mau buka satu base camp supaya kita bisa kerja setiap hari. Jadi orang-orang nggak perlu nunggu nih kalau mau makan makanan punya kita. Nggak usah sampai PO, nunggu Iya, PO berikutnya ya. benar-benar nggak usah nunggu gitu kan. Terus ya udah di 2015 kita coba memanfaatkan lokasi yang ada. Bukalah toko, bukan toko sih, basically itu kayak base camp aja tadinya di pikiran kita gitu, tapi ujung-ujungnya jadi outlet. Saat itu buka base camp itu kan di Asia Megamas kan. Benar-benar. Bahkan itu kalau secara business thinkingnya itu lokasinya juga di bagian belakang kan. Tapi malah bisa jadi ramai kemudian. Itu gimana kira-kira menurut kamu perjalanan pas di sana? Ya hoki ya, maksudnya hokinya gini, kita waktu itu nggak punya pilihan lain. Kita cuma punya lokasi itu karena memang kita tinggalnya di sana ya. Oh, kalian juga tinggalnya di sana? Ya, kita tinggal, jadi sebenarnya itu rumahnya kita. Terus emang lantai 1 tuh memang nggak kepake, karena kan cuma untuk masukin mobil ya pada saat itu. Jadi kita mikirnya nggak ada lokasi lain lagi yang lebih bagus selain rumahnya kita. Karena pada saat itu kan masih zaman Asia Megamas itu masih dikenal kayak Chinatown. Oh iya, Medan. iya, tahun 2015 Iya, itu. jadi kayak mikir ya market sudah ada gitu kan. Kenapa enggak dimanfaatkan gitu. Oke, itu BTW pas perjalanan kalian mulai memperkenalkan nih, kalian ini sebenarnya sebagai base camp doang atau kalian bisa pick up by order atau gimana? Sampai terakhir kemudian kok malah jadi outlet gitu ceritanya? Iya. Kita nggak memperkenalkan secara official, oh ya ini cuman untuk toko, untuk outlet, untuk TOW ya. Tidak seperti itu juga. Ya udah kita cuman kasih info ke customer yang kita melalui platform media sosialnya kita. Kita cuma ngomong, oh ya kita udah buka toko nih di sini. Terus ya udah tadinya sih dalam hatinya kita, pikirannya kita cuma ya udahlah ini jadi tempat kerjanya kita, terus orang datang beli pulang gitu. Kita nggak expect untuk pasang kursi dan meja. Ada sih pada saat itu kita pasang beberapa, karena emang kondisi finansial pada saat itu ya secukupnya ya begitu gitu kan. Cuman ternyata kita setelah dijalanin gitu ya, ternyata masyarakat Medan itu seneng yang namanya nongkrong, atau lebih tepatnya target marketnya kita tuh seneng yang namanya nongkrong sama teman-teman gitu ya. Ya udahlah, mejanya nggak cukup dong. Terus kita kaget gitu ya, kok ini kayaknya udah agak lari nih dari yang kita ekspektasikan gitu. Terus ya udah pelan-pelan kita tambah meja gitu, kita pelan-pelan tambah inventaris meja, kursi gitu. Jadi orang bisa lebih leluasa untuk ngajak teman, keluarga, anak gitu untuk di sana hanya untuk menyantap es krim, dessert seperti itu. Ini gua mau lempar pertanyaan ke Erlin dulu nih. Nah, jadi ceritanya di awal-awal Jerry Bowl ini berdiri, gimana ceritanya lu bisa contribute akhirnya bantu si Anita jalanin bisnis ini? Kan idenya dari lu, kok nggak mau lu seriusin gitu? Jadi di saat itu pas malam selesai bazar ya itu ya, kita duduk berdua. Terus karena happy ya perasaannya di saat itu kayak bazarnya laku nih gitu, sambil hitung duit kan. Ini bazarnya laku nih. Nah di saat itu dulu aku memang ada jualan juga ya, jualan PO baju. Saat itu memang pakai BBM. Jadi semua tuh by broadcast kan. Ada satu grup, kalau misalkan kamu mau PO Bangkok misalnya kan, kamu masuk ke grupnya nih.
lihat-lihat bajunya, ada harganya, semua itu masih sistem di BBM di saat itu. Instagram masih yang belum begitu booming. Ya udah nih, saya bilang ya udah, orang aja bisa PO baju, kenapa PO makanan nggak bisa kan gitu. Ya udah, kita setting dulu nih sistemnya gimana. 1 minggu 2 kali pengantaran. Jadi tutup ordernya itu H-1. Jadi setiap hari kita tentukan nih setiap hari apa dan setiap hari apa. Jadi menurut lo sendiri mana sebenarnya yang lebih penting jika diurutkan kalau berkaca dari pengalaman lo ya berjalan ini? Branding dengan visual yang memukau, fokus ke internal produk dulu, fokus ke pelayanan, atau fokus target penjualan atau apa gitu? Yang paling penting buat si Jaribol ini? Awalnya pasti di produk dulu ya, karena produk kita harus bagus dulu nih, produk kita harus mantap dulu nih, bisa di enjoy dulu, baru kita fokus ke branding, lalu mungkin kita fokus ke service. Ketika sudah produk kita bagus, branding kita bagus, berarti sudah ada customernya, lalu di service lah kita jalanin, bagusin pelayanan kita dan lain sebagainya, baru di mungkin target penjualan. Menurut Anita lebih utama mana yang diurutkan? Apakah branding dengan visual memukau, fokus ke internal produk, atau fokus pelayanan, atau gimana? Atau ada yang lain? Di sini sama ya, karena kan visi kita sama nih di awal. Kita itu punya visi begini. Kalau misalkan mau jual sesuatu, harus pastikan produknya itu bisa dinikmatin sama orang. Jadi produk yang bagus itu pastikan kamu harus bisa konsisten dulu sama produknya. Jadi ketika produk sudah bagus, kamu branding dong supaya orang-orang tahu produknya Anda, gitu ya. Udah rame. Nah, apalagi yang bisa kita kasih ke customer? Pelayanan. Pelayanan udah bagus, barulah kita bisa pelan-pelan targetin penjualan kita mau sampai mana. Oh, oke. Menarik. Apakah itu yang membuat alasan Jaribol memulai branding dan ekspansinya setelah hampir 4 tahun gitu? Siapa yang mau menjawab ini? Kalau kenapa ekspansinya 4 tahun kemudian baru ternyata 2019 kemarin ya? Iya. Yang ininya sebenarnya kita udah mulai dari start dari 2018, cuman kenapa nggak di tahun pertama sih gitu? Yaitu tadi kita ini apa ya? Kita itu nggak jago bisnis awalnya, kita bahkan tidak punya background bisnis sama sekali. Erlin kan pernah jualan baju ini kan, PO juga kan? Iya, tapi kan secara bisnis konsep franchising dan lain sebagainya kita tuh blank sebenarnya. Oh, berarti dari awal idenya juga sudah tahu arahnya si Jaribol ini memang mau dibawa ke arah franchise bisnisnya. Di tahun pertama belum tuh. Di tahun pertama Jadi di belum ya? tahun pertama kita masih enjoying banget di operasional. Saya jadi server gitu, maksudnya yang bikinin dessertnya. Erlin mungkin sama gitu ya, ada adik-adik saya yang bantu di bagian kasir dan lain sebagainya. Jadi kita sangat enjoy banget sama aktivitas itu karena emang excited banget kan punya toko, terus kita emang turun tangan sendiri. Sampailah di satu waktu saya merasa, apalagi di F&B ya kan nggak ada yang namanya hari libur. Tanggal merah juga semua kerja, kalender warna gitu hitam ya. Betul. Iya, jadi sampai di satu titik kita merasa lebih tepatnya mungkin ya kita semua lah ya, saya merasa kayaknya saya nggak punya kehidupan deh. Sebelum ini, ketika ini semuanya dimulai, saya masih ada waktu nyalon, saya masih ada waktu ke mall, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi kenapa setelah punya toko, kata orang kalau lu jadi businessman, kamu punya lebih banyak waktu dan uang. Okay. Menurut saya nggak punya waktu. Iya, oke. Uang ya tergantung gitu ya, jualannya lagi ramai ya banyak uang, tapi nggak punya waktu tuh udah pasti. Terus saya mikir kayaknya life saya mentok di ruko ini, di sana gitu kan. Terus ya udah kita mulai mikir gimana caranya delegasikan. Terus kita mikir juga kayaknya kita kalau hanya udah buka toko, udah jualan gitu kan, kayaknya terlalu tanggung kalau kita harus berhenti sampai di sini. Gitu. Kita mikir harusnya kita bisa seperti orang lain yang punya banyak cabang, yang punya yang bisa mengenalkan produk ini ke luar kota, ke banyak masyarakat
juga gitu. Tapi memang cara berpikir kalian itu kalian fokusnya ke produk dulu, bukan bikin brand dulu baru jualin cabang ke Oh iya, banyak-banyak, karena enggak emang kan? nggak ngerti kan. Kalian memang nggak ngerti bisnis yang seperti itu Iya, tipenya. awalnya nggak ngerti, Oke. cuman punya mimpi. Tuh, catat Iya. teman-teman ya. Saya tidak menyindir sih. Karena tapi punya mimpi ke sana, hanya nggak tahu kan caranya. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu kita coba lagi di tahun kedua, kita buka cabang, kita coba sendiri. Gimana kalau seandainya kita buka cabang satu lagi, lihat kemampuan kita ngehandle-nya, sanggup nggak? Itu cabang kedua berarti yang di Brastagi Tiara. Brastagi Tiara ya. Ya, sanggup nggak kita ngehandle-nya? Karena kalau ngomong satu toko gampang dong. Pagi gue buka toko semuanya masih under kontrol saya kan. Sedangkan kalau misalkan 2 cabang belum tentu nih, karena gue harus kontrol karyawan di sana, produk di sana dan lain sebagainya. Jadi kita coba dulu buka, ternyata bisa sih, tapi kewalahan banget. Erlin kewalahan nggak? Kewalahan. Kewalahan di mana nih? Biar sharing dulu ke kita. Karena itu berarti setelah 4 tahun berjalan kan. Tiara kan 2019 juga ya? Enggak. Enggak, 2000. Dia malah 2016. Oh. Kan kita nyoba dulu nih. Di tahun pertama buka 1 toko. Tahun kedua coba lagi yuk gitu. Apa nih? Nyari apa namanya? Nyari tantangan gitu ceritanya. Bisa nggak kita nge-handle 2? Tapi kalian hati-hati banget ya untuk step milestone ke berikutnya. Kalau biasa orang kan udah 2 bisa beranak pinaknya cepet tuh, 2, 4, 6, 8 gitu. Rapid lah istilahnya. Kalau kalian kayaknya hati-hati banget setiap stepnya itu. Ya karena emang kita juga learning by doing kan pada saat itu. Jadi ya kayak gimana ya ini ya gitu. Tapi sampai di titik di tahun ketiga kita udah mulai coba tipe model bisnis yang baru. Nah, franchising lain sebagainya baru ngerti nih, itu juga agak repot di awal, cuman karena udah dijalanin udah tahu, ya udah dilanjutkan gitu. Kita hanya punya berapa orang nih waktu itu, kita masih sangat idealisnya itu sampai ke tahap pokoknya nih semangkuk dessert nih presentasinya harus begini, kalau orang lain yang bikin belum tentu secantik dan seapik itu. Iya, benar. Ya kan? Nah, makanya itu membuat kita jadi nggak bisa delegasikan ke orang lain. Dan kita mungkin juga didoktrin ya pada saat itu, bikin bisnis itu lu harus buka toko sendiri, lu harus bikin sendiri, kerja keras harus dari kamu sendiri, tutup toko kamu juga gitu, semuanya harus kamu. Nah, jadi kita mungkin udah kemakan doktrin itu, kita mikir oh iya benar juga ya, hari ini kedua orang tua kita bisa sukses emang dari hasil kerjanya mereka sendiri. Tapi kita lupa nih ternyata punya juga cara berbisnis yang emang lebih modern. Kita punya 1 toko, repotnya segini. Punya 2 toko, repotnya kayaknya kita tambah orang segini. Erlin jadi makin repot dong ya kan. Kalau misalkan kita punya 100 toko nantinya, gimana tuh? Kayaknya kita nggak hidup lagi deh. Kita kayaknya udah Kalau gone dengan deh kan. metode yang seperti ini kayaknya nggak pas. kalau Iya. bisa Nggak bisa banyak gitu. cabang. Terus kita mikir kenapa orang lain bisa ya? Caranya tuh gimana gitu. Dengan 2 cabang aja kalian udah merasa di titik itu ya. Lu mau cerita apa Erlin tentang pengalaman lu yang paling mentok waktu di tahun-tahun awal itu? Contohnya mungkin seperti apa sampai kamu pun merasa, aduh kayaknya gue nggak ada hidup banget ya, nggak cukup waktu. Uang oke lah ada dapat, tapi dari segi waktunya itu nggak dapet. Iya, sebenarnya memang dari segi waktu benar-benar gak dapet ya. Karena pagi turun buka toko, di saat itu kan buka Tiara cabang baru kan di Tiara. Saya yang jadi pengantar stokisnya, logistiknya saya. Jadi saya pagi ikut buka toko di sana, lalu tutup toko juga saya. Pokoknya semua serba saya gitu. Jadi Tunggu, kalau Tiara berarti ikut jam operasionalnya pagi ke malam juga ya? iya Berarti benar. malam lu ke sana lagi gitu? Bener. Saya tutup toko kan, karena Beneran yang kayak toko ya? Beneran toko loh ini. Dari awal sampai tutup semua tetap ada ownernya nih. iya bener, karena ya itu tadi didoktrin kan, harus semuanya kamu nih gitu. Jadi uang pun harus kita yang ngambil gitu. Wah gila bener-bener. Jadi kita yang ngambil, kita yang hitung, 1000 aja kurang nggak bisa gitu loh. Jadi harus dicari. Pokoknya gitu deh. Pagi ngantar barang, pulangnya juga saya yang harus ngambil uangnya gitu kan. Karena itulah tadi didoktrin sama orang tua. Tapi ya ternyata sampai satu titik di mana, aduh nggak bisa nih. Saya harus jam berapa? Tiap malam nih. Kalau misalkan saya mau ke party, kayaknya nggak bisa. Saya harus cabut duluan karena saya mau
mau ini kan, mau tutup toko kan, nggak bisa nih, kayaknya nggak benar. Nah baru mikirlah kenapa orang bisa, kenapa kita belum bisa, bukan nggak bisa, kita belum bisa nih. Ya udah kita cari tahu pelan-pelan gitu. Jadi oh ternyata ada bisnis yang seperti ini, oh caranya Barulah seperti mulai ini. mengenal soal franchise gitu ya. Ya, karena pada saat kita semakin berada di dalam operasional, sebenarnya kita itu secara pemikirannya kita tidak dipaksa, kita tidak punya waktu lagi karena udah capek kan otak ini. Kita nggak punya waktu lagi untuk berpikir strategically gitu loh. Bener. Jadi kita hanya sibuk di Sibuk ke operasional, operasional, habis iya, waktu di sana. habisin waktu di sana. Jadi kita mikir sebenarnya ini bisa loh kita, tapi kita mungkin harus figure out caranya gimana sih kita delegasikan satu-satu gitu. Padahal sebenarnya menarik ya kalau berkaca di 2015-2016 banyak juga beberapa brand lokal yang bikinan anak Medan itu juga ekspansinya juga udah cepet gitu. Kalian nggak ke trigger untuk belajar dari mereka metodenya. Padahal itu kan jelas-jelas sebenarnya termasuk bisa diaplikasikan ke bisnis kalian. Ya, ke trigger iya, tapi ya balik lagi karena partner-partnernya ini kan lumayan perfeksionis ya. Kayak tadi kan gini, maksudnya gini, perfeksionis dalam arti begini. Kita nggak mau loh brand kita itu kayak buka sana buka sini semuanya, tapi nggak bisa kita kontrol. Artinya secara produk dan lain sebagainya nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi kita lagi mikirin gimana sih supaya sistemin semua jadi satu garis lurus by pusat gitu. Jadi kita bisa ngontrol semuanya gitu ya, sistemnya apanya segala macamnya gitu. Jadi semuanya visinya masih satu nih. Karena mungkin itu yang selalu jadi ini ya. Kalau sekarang mungkin 2-3 tahun terakhir termasuk di Jakarta ya teman-teman ya. Pokoknya bayar uang franchise udah bisa buka, semua udah di set up gitu. Cepet sekali sebenarnya untuk generate money secara bisnis ke kalian. That's a good one. Maksudnya source-nya bagus banget gitu. Tapi mungkin untuk jangka panjang kita nggak tahu karena kan belum sampai ke sana kan. Tapi kalian memilih untuk step by step pelan-pelan gitu. Walaupun di sekeliling ternyata sudah sangat ramai, orang udah berlomba jauh kemana, misalnya kalian masih selangkah. Ya baru setahun terakhir ini kan tiba-tiba ekspansinya. Lo orang pada baca buku itu ya? Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow itu ya? Enggak lah. Nggak baca begitu? Enggak lah, kita lebih banyak kita hobinya dengar cerita pengalaman orang lain sih sebenarnya. Cerita pengalaman ya, orang lain ya? Jadi kayak kita tuh lebih banyak belajar dari pengalaman orang lain. Karena metode kalian itu sebenarnya kurang lebih seperti dijelaskan di versi buku, tapi kalian tidak membaca bukunya. Jadi ini menarik sekali sebenarnya. Bener. Karena mungkin saya nggak hobi baca, tapi lebih suka dengar sharingan orang itu lebih happy. Kalau baca tuh jarang sebenarnya. Karena memang menurut saya sendiri nggak selamanya sih kita harus kan mungkin stigmanya orang yang baca buku pasti dianggap lebih konotasinya pinter atau segala macam. Nggak juga, ini dua orang ini nggak terlalu banyak baca, learning by doing selama tepat ya yang dipelajarin kan, dari mana ngambilnya terbukti juga. Nah ini mungkin aku nanyanya ke Anita karena ini aku tahu juga ada si Steven di sini. Gue nanyanya lebih pasnya ke Anita cocoknya. Namanya kalau pacaran nih, jadi kan mungkin teman-teman yang nggak tahu ada satu lagi partner mereka namanya Steven, juga sekarang udah jadi suami ya, udah official kan sama Anita. Nah mereka ternyata mitra bisnis juga di dalam Jerry Bowl ini ceritanya. Jadi selalu ada stigma yang bilang pacaran dan bisnis itu kayaknya selalu susah dipersatukan gitu. Bahkan boleh dibilang kalau terjadi di Jerry Bowl, kalian ini adalah contoh couple goals lah intinya. Kalau di drama-drama Korea ya dong. Kan dari pacaran sampai married bisa punya bisnis bareng. Semuanya itu cuma ada di drama Korea. Nah, sekarang terjadinya ada di Medan. Jadi ini satu cerita yang sebenarnya menarik perspektifnya. Nah mungkin dari namanya kalau mungkin berbeda dengan kehidupan di film-film lah kita bilang. Kan pasti pasang surutnya ada. Gak mungkin semua yang indah-indah. Drama Korea aja ada alur konfliknya, sempat pisah dulu atau bagaimana dan segala macam. Nah kalau di kalian ada nggak cerita-cerita seperti itu? Cerita sampai pisah sih tidak ada, gitu ya. Cuman ya emang kelihatan banget kan kita pacarannya begini. Kita pacaran kayaknya kurang lebih ada setahun dulu, baru di tahun kedua kita mulai bisnis. Oh jadi duluan pacaran baru bisnis. Nah kan bener kan couple goals kan? Jadi pacaran dulu indah-indahnya setahun nih, baru masuklah ke tahun kedua kita mulai bisnis. Nah di situ kelihatan banget karakter masing-masing ya. Kelihatannya gini,
ih gila ya, ternyata dia itu orangnya perfect banget gitu. Terus dia mikir saya, gila ya lu orang ceroboh banget gitu. Jadi kita kayak sering adu argumen soal mungkin kita masing-masing punya visinya kita juga nih. Kita mau bikinnya seperti bagaimana dan bagaimana. Nah, sering cekcoknya itu antara pendapat dia dan pendapat saya tuh yang nggak ketemu. Biasanya Erlin di situ jadi penengah. Mereka nggak jadi penengah, mereka cuman dengerin apa karena kan memang yang paling ngambil pada saat itu posisi yang krusial menentukannya kan emang mungkin kita berdua pada saat itu ya. Nah, Erlin itu sebenarnya lebih ke side-nya saya, tapi dia juga yang di tengah-tengah netral lah. Kalau memang si Steven-nya benar, dia akan ngomong Steven benar gitu. Cuman kan antara lu dan saya kan egonya jadi kacau balau kan. Gila lu kayak gini ya sama gua kan gitu kan. Ya udah, nah kita sering cekcoknya di situ. Terus kayak beda pendapat. Ya yang kecil terus kita jadi mikir oh ternyata karakteristik orang beda-beda ya. Tapi dari sana kalian belajar ternyata bisa saling menerima kan gitu. Iya, pada akhirnya yang bisa kita lakukan itu adalah kompromi kan. Kompromi ya. Iya, kompromi. Kamu nurunin sedikit, saya naikin sedikit. Standarnya itu misalkan standarnya saya turunin sedikit. Punya kamu ya kamu naikin sedikit lah sesuai dengan. Jadi kita ketemu di tengah. Iya kan? Nah kayak gitu. Nah kalau memang udah yang emang udah bener-bener nggak ketemu nih gitu ya. Lu insist mau itu, gua insist mau kayak gini. Biasanya kita ngambil suara terbanyak. Jadi yang suaranya tidak terpilih ya kita belajar untuk menerima pendapat orang lain. Tapi sampai hari ini memang walaupun ada misalnya ya biasa lah ya pasang surut itu kita bilang itu hal yang wajar normal dalam bisnis. Nggak mungkin selamanya terus dapat ketemu ininya. So far kalian enjoy nggak sama proses naik turunnya itu? Enjoy. Jadi kita bukan hanya belajar tentang mereka bagaimana, tapi kita banyak juga belajar tentang oh diri saya ternyata seperti ini. Ya, jadi kenal diri sendiri juga. Ya, jadi tadinya kita mungkin orangnya egois gitu ya. Apalagi kan di usia ya itu kan 5-6 tahun yang lalu. Egonya masih tinggi-tingginya. Mungkin kalau secara mature atau dewasanya masih belum nih gitu, kedewasaannya masih belum nih. Jadi kita belajar ternyata saya nggak boleh seperti ini terus gitu. Saya juga harus bisa belajar nerima pendapat pendapat orang lain gitu kan. Kemudian nurunin egonya saya sedikit, dengerin pendapat. Nah kayak gitu. Wah, itu hal-hal sebenarnya yang terlihat simple tapi sebenarnya penting ya, krusial. Benar. Ada yang bilang ada satu pepatah kan yang bilang ya kalau kamu adalah orang yang tersmartest di satu ruangan, berarti kamu di ruangan yang salah. Berarti ibaratnya kita itu sebenarnya harus jadi orang yang banyak mau belajar sebenarnya. Banyak terbuka lah ya. Sharing gitu. Jadi kayak terima pendapat dan lain sebagainya baru kita bisa berkembang gitu. Jadi kalau when you are the smartest in the room, berarti kamu salah room gitu. Salah room ya. Benar. Jadi itu yang selalu Benar. jadi pengingat kita supaya kita nggak selalu merasa yang paling pintar. Ini gue suka banget sih dari yang dibilang Erlin. Di awal-awal banget ya, kamu bisa ngerasa nggak kayak misalkan gila ya kayaknya gue sama tim gue nih nggak kompak banget gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayaknya pemikiran dia nggak sama semua gitu. Kita kayaknya nggak di satu tim yang pas deh gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita menyadari, kalau saya pribadi saya jadinya menyadari kayaknya saya dikasih berkat gitu. Kalau tim yang saya punya ini adalah is a perfect team. Artinya saya nggak punya apa yang dimiliki Erlin. Erlin juga mungkin nggak punya something yang ada di dirinya saya. Jadi kita saling lengkapi deh gitu. Pada akhirnya kita saling lengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya ketemu problem, ini kayaknya nggak di aspeknya saya, lu deh maju. Oh, gitu. Jadi biasanya delegasi ke sesuai spesial. Ya, Spesial jadi team kita ya. makin belajar Sesuai karakteristik karakter. orang kan. Karakteristik. Jadi ini kayaknya kalau ngomong-ngomong sama orang yang seperti ini nggak jago deh saya, lu deh yang maju gitu. Jadi kita nggak bentrok gitu. Kalau sama karyawan misal, gua nggak bisa handle karyawan, kayaknya lu lebih cocok, lu deh yang maju. Nah kayak gitu. Oke, mungkin aku mau nanya sedikit nih balik ke Erlin. Karena kan Erlin ini sebenarnya ceritanya di Jerrybull dia juga awalnya bantu Anita sama Steven dulu kan. Dari awalnya bantu-bantu. Dan benar-benar dari segi waktu kan juga belum semuanya 100% di Jerrybull pada saat itu. Lu pernah nggak di satu titik ketika bantu-bantu itu lu sampai mentok, terus lu mikir kok gue di sini terus ya? Atau memang lu selalu enjoy
prosesnya? Atau lu memang pada sampai satu titik ada sempat merasa jenuh, kayaknya gue mau usaha sendiri aja deh, nggak di Jerrybowl mungkin, atau bagaimana? Jadi sebelum nggak 100% full time di Jerrybowl, saya tuh masih kerja sebenarnya sebagai stylist. Lalu terakhir saya memilih untuk ya udah full time aja deh di Jerrybowl gitu kan. Karena selain money tadi, Iya, itu paling common sense teman-teman. jadi kayak usaha kan, usaha sendiri gitu. Kalau dibilang titik jenuh sih nggak ada ya, karena jujur sampai sekarang ini, sampai hari ini juga saya belajar banyak banget. Pokoknya semua di enjoy deh gitu, walaupun susah juga enjoy gitu loh. Karena mungkin aku nggak sendiri kan, kita itu kayak bareng-bareng together. Benar-benar kalau aku lagi mentok apa, kita sharing gitu. Jadi kayak aku nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi sama-sama belajar. Pokoknya sangat enjoy walaupun benar-benar susah. Sampai kayak mentok, tapi ya kita happy, kita enjoy gitu. Dulu tuh aku orangnya idealis banget. Iya, Sorry saya teman-teman, Virgo sudah berbicara. ya kan Virgo tuh semua idealis. Oh iya, setuju saya itu. Makanya podcast ini kan setupnya seperti ini juga. Jadi intinya aku tuh orangnya dulu idealis deh, kalau bisa dibilang secara personality-nya idealis, perfeksionis gitu. Jadi kayak apa-apa semua butuh rencana dulu, nggak bisa gerak cepet gitu kan. Sementara si Anita kan Sementara Anita tuh ayo dong gitu kan. Dia orangnya langsung gitu, ngegas gitu. Sedangkan aku rem bentar deh, rem sedikit deh. kita gitu. selalu ada remnya. Kalau Bener. orang-orang yang lain biasanya gas terus Iya, aja. jadi tapi di dunia bisnis nggak bisa seperti itu. Saya setuju sekali itu. Jadi di dunia bisnis itu nggak bisa seperti saya nih karakternya gitu loh. Kita butuh karakter yang kita kayak butuh gini. teman-teman yang Bener, seperti ini. bener sebenarnya. banget. Kalau enggak kita nggak akan mulai eksekusinya. Bener satu. Ya kan? Bodo amat lah, PSBB nanti cuci tangan lagi. Bener. Setelah udah terjun di Jerrybowl 100%, terakhir saya baru ngerti, oh iya nih saya nggak bisa nih karakternya. Saya harus ubah untuk supaya lebih better di depan itu. Saya harus kurang-kurangi nih idealis saya gitu. Jadi banyak banget pelajaran, bukan cuma hanya cuan terus, tapi sebenarnya di karakter diri saya itu sebenarnya saya growth juga. Saya berkembang juga nih ke begini ya, ternyata di dunia bisnis itu seperti itu gitu. Ternyata idealis tuh nggak bagus loh, serius. Virgo tuh tolong diubah. Penekanannya Virgo tolong diubah. Iya benar. Saya nggak mau berkomentar sih, karena saya juga sedang mendapat PR di sana juga. Iya. Jadi itu memang PR banget kan? Iya, PR. Tapi dengan ada tim mungkin kan sekarang kayak Jerrybowl, atau mungkin kalau saya di sama-sama studio udah ada tim, pressure-nya kan udah mulai kelihatan. Kayaknya idealisnya itu mindset-nya kalau sehat biasanya sih mulai ke arah yang benar. Karena kalau nggak ada cash flow atau apa, nggak ada bisa eksekusi kan nggak mungkin juga gitu. Sementara bisnis itu kan banyak trial error dan harus berani coba dulu kan gitu. Oke, ini gua mau nanya sedikit ke Anita berkaitan dengan situasi terkini pandemi lah kita bilang. Kan ini ceritanya kalau 10 cabang semua kan offline store. Terus ternyata momen pandemi ini jadi beberapa hal ada yang baru gitu. Trennya itu arahnya itu lebih banyak di online katanya. Semua orang juga beli pulang di rumah. Itu efek nggak ke bisnisnya si Jerrybowl? Kalau secara keseluruhan, kalau misalkan ini pandemi ada dampaknya iya, karena kan emang orang takut ya gitu. Terus tapi kalau misalkan banyak kompetitor yang baru itu ya bagus gitu kan, meramaikan dunia kuliner gitu. Dampaknya secara langsung sih tidak begitu signifikan. Signifikan ya. Terus apa yang kalian dapat selama momen pandemi ini yang mungkin kalian rasa gila ya? Kita nggak ada yang expect loh. Mungkin kita semua strategi bisnisnya kita udah mikir nih 2020 Oktober deh kita bilang. Oktober 2020 gue udah mau punya 12 cabang misalnya. Iya. Benar. Nggak mungkin, semuanya pasti berubah di bulan ketiga pandemi, semuanya susun ulang strateginya. Itu terjadi di Jerrybowl nggak? Terjadi. Tapi terus ya udah mau gimana ya kan? Cuman kita ubah mindsetnya kita jadinya mikirnya oke, mungkin untuk timing yang saat sekarang ini belum yang paling pas banget, nggak apa-apa gitu kan. Cuman kita mikirin strategi yang lain gitu, kita bisa ngelakuin apa sih gitu. Jadi kita manfaatin
kemarin yang waktu-waktu ininya kosongnya itu kita jadi mikirnya lebih strategik lagi, kita mau ngapain ya, mungkin ada beberapa sistem yang memang harus dibagusin lagi gitu. Di internal sendiri ada. Ya, terus kan lebih fokusnya ke situ karena kita PSBB juga, kita WFH juga kan pada saat itu, jadi kita mikirnya lebih strategik ke situ. Mungkin ini ya untuk closing, karena kan sebenarnya mungkin pertanyaan ini cocok nih buat ditanyakan ke Jerrybowl. Gara-gara momen pandemi ini banyak muncul dapur rumahan dadakan juga. Semua orang bikin sistem PO. Kurang lebih ini sama dengan perjalanan kalian yang di 2014 dulu juga dimulai dari PO gitu zamannya. Nah, tren usaha PO yang sebenarnya lagi jadi tren ini, yang lagi uptrend, kan semua orang ikut lomba-lomba bikin merek, jualan juga lebih mudah, nggak lewat BBM lagi. Semua bisa sosial media, di Instagram juga bisa, mungkin via WhatsApp juga bisa. Nah, mungkin gue nanyanya ke Anita dulu nih. Lu pengen ngasih wisdom apa buat teman-teman pendengar? Siapa tahu ada yang di antara mereka juga lagi fokus di bisnis PO ini gitu. Bukan apa ya, gimana? Kalau menurut saya sih start small itu nggak apa-apa. Semua orang juga startnya kecil kok gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang memang start gede ya. Kalau start small tuh nggak apa-apa, selama tetap konsisten, selama tetap fokus gitu kan, ya udah jalanin aja, nanti bakal ketemu kok jalan keluarnya, kamu bakal kemana gitu. Kalau dari Erlin mungkin ada mau kasih pandangan? Aku mungkin lebih ke ini ya, lebih ke teman-teman. Kalau ada teman kamu jualan apapun itu, support them. Support them, oke. Dengan minta harga diskon? Jangan. Jangan ya. Bukan. Jangan ya. Maaf teman-teman, saya keliru. Saya kira gitu caranya. Ya pokoknya kalau karena kita ngerasain banget nih kalau support dari teman-teman, dari ini itu kerasa banget di kita sebenarnya. Moralnya ya. Bener, usahakan jangan minta diskon gitu. Itu culture-nya terbawa. Harga temen dong gitu. Harga temen harusnya lebih beda, lebih mahal karena kita juga lagi starting. Udah tahu semua mulai dari pandemi ya kan. Pandemi, kalau nggak pandemi kan kita nggak bisnis PO sebenarnya. Bener. Jadi mungkin karena kita dulu tuh ngerasa banget support kecil dari temen, dari semuanya tuh kerasa banget. Jadi ya kalau bisa supaya mereka bisa lebih go for, so support them, support lokal. Itu benar banget. Kalau boleh dibilang kan gini, kalau lu mau lihat bisnis temen lu sukses jangka panjang ya lu support mereka gitu kan. Karena sebenarnya bukan sekedar beli sih, tapi Bukan, itu dukungannya itu loh. Dukungan moralnya itu. Jadi kok ya saya sebenarnya lalunya banyak banget ya. Ada teman yang kurang support, ada teman yang sebenarnya 1000% support gitu ya. Iya, yang support full banget juga semua ada. Kita tuh lalui banget gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin kalian support teman kalian, mau beli, mau cuma hanya marketingin atau cuma hanya sharing ke sesama gitu. Anything, kalau misalkan ada teman yang do business kecil dari rumah, wish them, support them gitu. Kalian mungkin masing-masing dulu ya. Dari Anita, lu pengen sharing apa setelah 6 tahun berjalan Jerrybowl? Kan tadi kamu bilang kan start small itu nggak apa-apa. Apa ya pengalaman start small itu nggak apa-apa yang kamu paling ingat berkesan dalam 6 tahun ini? Start small nggak apa-apa karena begini. Start small itu artinya tidak harus perfect dulu nih baru bisa jalan. Kadang-kadang orang itu terlalu banyak mikir untuk memulai sesuatu. Saya ngerti kok bahwasannya ketika mau memulai itu kayak berat banget langkahnya. Even misalkan kita yang sekarang ini Jerrybowl, kita punya lini baru lagi di F&B yang sedang kita kerjakan. Itu pas mau mulai itu juga langkahnya berat banget. Tapi kita mulai belajar kembali throwback ke 6 tahun yang lalu bahwasanya ketika kita makin nunggu, kompetitor makin datang, gitu ya. Artinya otaknya kita belum tentu idenya kita belum tentu nggak kepikiran sama orang lain, ya. Jadi menurut saya kalau memang sudah percaya diri sama produknya, terus brandingnya, gitu, ya udah langsung aja gitu. Nggak usah ribet-ribet sampai mikirin ini nanti kurang. Menu saya kurang banyak lah, atau emang kayaknya logo saya kurang keren lah, atau apa gitu ya, Instagram karena saya itu kurang bisa kece. nanti, ya? Iya, itu bisa nanti. Karena kalau emang sebenarnya kamu tugasnya itu adalah bagaimana marketingin dulu nih
ketika semua Customer ketika udah customer ini, udah datang datang semuanya semua. udah beres. Semuanya literally semuanya beres. Ketika orderan datang numpuk, semuanya beres dengan sendirinya. Kenapa? Otak Sistem kamu beres, mikir, ya kan? Kita selalu langsung di lapangan itu cari cara terus Iya, ya. Benar. Kenapa semuanya beres? Karena otak kamu mikir, oh iya, gue kayak butuh kurir deh. Langsung lu nyari kurir. Tapi kalau misalkan di awal kamu udah mikir kejauhan, nanti kayaknya saya butuh kurir lah, saya butuh kasir lah, lu nggak akan mulai-mulai. Kenapa? Karena itu semua pakai duit kan. Terus kamu mikir nanti kalau nggak jalan gimana? Ya balik-balik lagi gitu. Artinya nggak jalan-jalan gitu. Oke. Nah ini pertanyaan susah buat seorang Virgo juga ini. Ya dulu itu memang mikirnya ya kita harus mikir dulu dong brandingnya gimana, plastiknya gimana, desainnya gimana, pokoknya banyak banget. Memang start small itu bukan nggak apa-apa. Mungkin kalau kayak kita nih di waktunya bicara, kita juga start small, tapi mungkin perfeksionisnya tetap kelihatan gitu. Nah itu kalau di Erlin gimana sendiri di Jaribol? Ya makanya tadi tekankannya itu di produk dulu sebenarnya. Ketika di produk sebenarnya dulu branding kita juga bukan yang cari ini nih, bukan cari yang profesional nih. Benar. Untuk kita gambar. Jumpanya 2018 ya, itu ya kalau nggak salah. Iya. Itu juga baru pertama kali kalian mau entry kan? Jadi dulu itu secara branding itu nggak begitu ini dulu gitu kan. Pokoknya seperti itu deh. Makanya tadi apa yang dia bilang itu benar banget. Jangan terlalu idealis juga. Semuanya itu benar-benar nanti itu akan datang ketika customer itu udah antri, udah banyak. Semua tuh pelan-pelan disettle gitu loh. Secara sistemnya, secara SDM-nya itu pelan-pelan nanti akan beres sendiri gitu. Yes, keren. Diminum dulu kopinya, silakan. Jadi teman-teman hari ini bisa melihat ya bagaimana perjalanan histori Jaribol langsung dengan Anita dan Erlin juga kakak beradik, bagaimana mereka bisa membuat brand lokal going big gitu. Mungkin ini ya harapannya sih bisa sampai ke go nasional ya. Gua sih pengen lihat kalau ada di Jakarta atau mungkin sampai di Singapura, karena brand-brandnya ini kebanyakan kebetulan produk kalian itu Southeast Asia marketnya dapat kalau pendapat saya ya. Kita aminkan ya. Jadi saya aminkan dan support banget sih kalian bisa sejauh itu. Sebelum saya sum up, saya mau ucapin terima kasih kepada pendukung kita di episode kali ini. Ada Bengkel Bubut Antara yang sudah berdiri sejak tahun 1969 sebagai pendukung utama Waktunya Bicara. Lalu ada juga Keiko Cookies yang ikut mensupport rekaman kita di episode hari ini. Baiklah, akan kita sum up dulu episode 19 ini bersama Anita dan Erlin dari Jaribol supaya teman-teman dapat gambaran ringkasannya ya. Jadi yang bisa ditangkap tadi bagaimana di 2014 Jaribol juga dimulai dari iseng dan hobi duluan. Malah ikut belajar karena disuruh ikutan lengkapi tenan aja lah istilahnya, Iya, bahasa bener. kasarnya. Lengkapi tenan. Bayangin hanya lengkap dengan momen seperti itu bisa membawa Jaribol sampai hari ini punya 10 cabang di 2020. Mimpi yang nggak orang semua bisa bayangkan ketika di 2014 ya, milestone-nya bisa sejauh ini ketika diseriusin teman-teman. Jadi memang sering juga disinggung bagaimana perjalanan dia start small itu nggak apa-apa seperti yang Anita bilang. Kita bisa lihat dengan buktinya di 2015 bagaimana Jaribol membuka outlet pertamanya sebenarnya base camp, tapi kemudian menjadi outlet. Bagaimana di Asia Megamas rumah toko doang, bahkan tadi sempat cerita lahan outdoornya itu juga untuk parkiran mobil ya. Iya, benar-benar. Sampai segitunya teman-teman. Jadi bayangkan mereka memanfaatkan rumah toko beneran, rumah tempat tinggal, toko juga untuk base camp yang kemudian malah kecelakaan jadi outlet. Itu menarik sekali. Bahkan finansialnya juga awalnya strateginya beli meja aja mikir gitu ya kan. Nah jadi memang perjalanannya itu start small itu nggak apa-apa, terlihat di brandnya Jaribol tadi. Terus juga bagaimana mereka secara tim crewmate ya, kalau kita bilang bahasa populernya sekarang kebanyakan main Among Us. Crewmate itu bagaimana mereka dari Anita dan Steven, terus juga ada Erlin, mereka bisa sama-sama mencari common ground mereka ketika perbedaan sudut pandang dalam hal bisnis, karena itu kan hal yang normal. Tapi bagaimana mereka bisa membagi itu dengan baik, bagaimana sebagai kakak beradik, sebagai suami istri, itu semuanya bisa diselesaikan dengan kompromi teman-teman. Jadi bagaimana kita ternyata belajar dari bisnis Jaribol, selain urusan cuan, ternyata personal growth masing-masing bertambah.
jadi makin banyak. Dan itulah yang memotivasi Erlin juga untuk fokus 100% di Jerry Bowl. Kemudian di penutup juga ketika saya nanya soal wisdom untuk teman-teman yang mungkin lagi bisnis PO juga sudah diberi semangat oleh Anita. Start small itu nggak apa-apa, karena ingat sendiri kan ceritanya dari awal tadi Anita bagaimana menjalankan bisnis Jerry Bowl yang nganterin satu persatu ke rumah, Erlin yang balas-balas ini reply ya? customer, admin, dia merendah sekali dia, bilangnya admin dia. Terima kasih kepada Anita, Erlin yang sudah dadakan juga langsung saya undang. Semoga teman-teman bisa mendapat ya sesuatu lah dari episode kali ini, karena saya pribadi juga saya senang, saya enjoy banget. Saya bisa belajar banyak dari kalian di sesi ini. Thank you atas Sama-sama. waktunya. Jangan kapok ya datang di waktunya bicara lagi. Oke, diundang lagi ya nanti ya. Siap, pasti. Setelah buka di Singapura ya. Iya.